Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada kesempatan di pagi ini kita dapat bersama-sama kembali menyimak kajian live di Ahsan TV yang insyaallah pada setiap Jumat pagi seperti biasa kita sama-sama menyimak pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang insyaallah seperti biasa akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru kita Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini beliau sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dahulu kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada sesi pertama Ustaz akan menyampaikan sesi materi, yaitu hadis yang sudah masuk ke hadis ke 297. Kemudian di sesi kedua yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa yang menyimak Ahsan TV untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz bisa di nomor 08119007907912 untuk pertanyaan telepon, atau di 0811907913 untuk melalui pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Langsung saja kita kepada materi yang akan disampaikan Ustadz. Faltafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan pada kita, sehingga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dimudahkan urusan-urusan kita. Semua ini tidak ada lain adalah kemudahan dari Allah yang harus kita syukuri, nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, syukur kita akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan tapi ketika kita lupa kepada Allah, nikmat yang kita peroleh malah kita hambur-hamburkan, digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan membawa dosa, ini akan membuat nikmat Allah itu hilang, bahkan lenyap. Karena itulah kaum muslimin wajib kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sampai hadis nomor 296 dan sekarang hari ini kita baca hadis nomor 297 dari kitab Adabul Mufrad buah karya Imam Al-Bukhari.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sallam qala haddatsana Hushaim an Abdul Malik bin Umair qala haddatsana Waradun katibul Mughirati qala kataba Muawiyatu ila al-Mughirati bin Syu'bah aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah fakataba ilaihi al-Mughiratu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an kila wa qala wa idaatil mal wa kasratis su'al wa an man'in wahad wa uquqil ummahat wa an wa'dil banat. Dari Warad, penulis sekretarisnya Mughirah, dia berkata Muawiyah telah menulis sebuah surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Ya, jadi ada Muawiyah sahabat Nabi yang menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah yang isi suratnya adalah agar engkau menuliskan untukku sesuatu yang kamu dengar dari Rasul SAW. Maka Mughirah membalas surat ini dan menulis sesuatu yang dia dengar dari Nabi SAW. Mughirah dalam tulisan balasannya mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang dari qila wa qal, berita yang katanya begini dan begitu. Kemudian Rasulullah melarang menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, kemudian melarang dari memberi, kemudian meminta, dan mendurhakai para ibu serta membunuh anak-anak perempuan, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Hadis ini berisi beberapa pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita semua sebagai kaum muslimin. Alhamdulillah. Yang pertama, anjuran meminta nasihat dan wasiat sebagaimana Muawiyah meminta kepada Mughirah bin Syu'bah. Beliau datang menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah agar engkau menuliskan untukku pesan-pesan yang sudah kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan pada kita sebagai kaum muslimin untuk saling minta nasihat. Dan Nabi juga berkata, wa idastansahaka fansahu, termasuk hak-hak di antara kaum muslimin, bila ada yang meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Dalam hal ini Muawiyah meminta nasihat kepada Mughirah bin Syu'bah agar engkau menuliskan untukku sesuatu yang kamu dengar dari Nabi. Namanya minta nasihat, minta petunjuk. Maka Mughirah mengamalkan hadis, bila ada yang minta nasihat maka nasihatilah. Mughirah tulis bahwa beliau telah mendengar dari Rasul SAW beberapa perkara, Nabi melarang ini dan itu dan seterusnya. Maka ini sangat berharga sekali bagi kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Bila ada suatu masalah, boleh kita konsultasikan kepada orang yang berilmu, atau kita minta nasihat kepada orang yang berpengalaman, baik dalam urusan dunia atau akhirat. Urusan dunia dalam hal pekerjaan, urusan akhirat konsultasi, ya, bagaimana memanfaatkan waktu dan hidup. Nah, ini kita konsultasikan, dan tidak ada masalah meminta nasihat pada orang lain yang lebih berilmu atau lebih berpengalaman, karena memang agama kita dibangun di atas nasihat. Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nabi sampai mengulangnya sampai 3 kali. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan orang yang tidak bisa meriwayatkan hadis langsung dari Rasul SAW boleh berpegang dengan surat atau tulisan yang dikirim kepadanya, bahwa ini adalah dari Rasul SAW. Dalam hal ini Muawiyah tidak mendengar langsung dari Nabi, akan tetapi beliau mendapatkan hadis itu dari sesama sahabat, yaitu Mughirah bin Syu'bah. Maka tidak ada masalah kita mengatakan bahwa Rasulullah bersabda demikian, ya, sementara Muawiyah tidak mendengar langsung, tapi dari Mughirah bin Syu'bah. Kalau memang
Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat yang tidak berdusta, maka boleh kita meriwayatkan hadis tersebut berdasarkan tulisan yang kita terima dari Mughirah bin Syu'bah. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, larangan dari mengikuti berita qila wa qala, berita yang tidak jelas, berita yang katanya begini, katanya begitu. Kalimat qila wa qala, qila secara bahasa artinya yang dikatakan, qala dia mengatakan. Artinya berita ini katanya begini, katanya begitu, itu tidak jelas berita seperti itu. Maka di dalam Islam melarang semua berita yang tidak valid, apalagi mengandung kebohongan yang dikenal di zaman kita dengan istilah apa? Berita hoax, ya. Nah, ini tidak boleh. Islam melarang berita itu kecuali kita mendapatinya dengan yakin, dengan baik beritanya benar, atau kita sudah teliti validitas bahwa berita ini valid. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Dalam riwayat fatathabbatu, ya, carilah kejelasan berita tersebut. Artinya tidak sembarangan berita kita terima, qila wa qal dan sebagainya. Berita yang kita terima adalah berita yang betul-betul valid, yang sahih, bukan kebohongan, ya. Ini, maka ini harus diperhatikan oleh kita semua manusia di zaman sekarang, karena banyak sekali berita yang katanya, apalagi dalam media sosial. Berita itu bisa menjadi liar, ya, bola liar yang bisa disantap siapapun ketika berita itu tidak benar. Maka saudaraku, sebelum kita menceritakan berita, hendaklah kita teliti terlebih dahulu apakah berita itu benar atau hanya sekedar kebohongan saja. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari menyia-nyiakan harta, ya, dengan digunakan kepada hal-hal yang tidak sesuai syariat. Kita membuang-buang harta tapi penyalurannya tidak tepat. Ini bermasalah, karena harta adalah titipan Allah. Apa yang kita dapat rizki dari Allah, bukan semata-mata kehebatan kita. Karena dia titipan dari Allah SWT, maka orang yang dititipi harus melaksanakan sesuai SOP-nya. Kalau dalam urusan dunia, kita menitip motor, ya, menitipkan motor di sebuah tempat, ini kan harus sesuai SOP-nya, dijaga, dikunci, ya, yang punya motor mengunci, kemudian yang dititipi motor dia pun menjaga bagaimana tempat penitipan motor ini aman. Tentunya kita tidak akan terima ketika kembali mengambil motor ternyata spion hilang, apalagi, ya, ban hilang. Ini berarti yang dititipi apa? Tidak amanah, karena tidak sesuai prosedur. Saya nitip motor keadaan spion lengkap, tapi kenapa ketika diambil kurang satu, bahkan helmnya lenyap. Nah, ini yang dititipi berarti tidak amanah. Nah, begitupun kita ketika dapat titipan dari Allah berupa rizki, berupa kekayaan, maka jalankan sesuai prosedurnya. Apa prosedurnya? Digunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk membantu orang-orang yang lemah. Karena barang siapa yang menggunakannya tidak sesuai tempatnya, berarti dia terhitung apa? Orang yang menghambur-hamburkan, menghabiskan harta tanpa hak. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, harta ini kalau bisa kita jaga, kita manfaatkan dengan benar, ini akan membuat manfaat dunia akhirat. Kita misalkan diberikan amanah kekayaan oleh Allah, kemudian uang ini kita bantu fakir miskin, ini kebaikan dunia. Kita bangun masjid, kita bangun sekolah, kebaikan dunia. Belum lagi kebaikan akhirat yang kita dapat. Jadi kalau kita menyalurkan uang itu sesuai tempatnya, akan membawa kebaikan dunia akhirat. Dan betapa banyak sekarang orang-orang kaya tidak memperhatikan hal ini. Mereka uangnya bukan untuk sesuatu yang membangun kebaikan dunia, bukan untuk sesuatu yang membangun kebaikan akhirat.
tapi untuk foya-foya, ya, untuk jadi sponsor perkara dosa. Ada perlombaan perjudian, kita jadi sponsornya, kita mengeluarkan uang sekian demi nama kita dipampang di pamflet, ya, terpampang di area yang menjadi ajang lombanya. Ini tidak tepat. Coba kalau kita benar-benar bisa menjaga, menggunakan uang itu sesuai tempatnya yang diridhoi oleh Allah dan Rasul, maka Anda akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi hendaklah orang kaya ini berpikir, ya, bagaimana titipan Allah berupa kekayaan ini bisa digunakan sebaik mungkin, bukan malah membawa petaka bagi kita. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari banyak bertanya dalam sebuah masalah. Maksudnya adalah bertanya yang tidak dibutuhkan, bertanya untuk satu peristiwa yang belum terjadi, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ya, pertanyaan misalkan ketika Nabi Adam menikah, mas kawinnya apa, ya, dengan Hawa, kemudian siapa walinya. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak bermanfaat, ya, pertanyaan yang hanya akan membawa kita pusing. Maka Islam itu melarang banyak bertanya suatu hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ta'amuk. Ta'amuk apa itu? Memberat-beratkan diri. Maka saudaraku, janganlah kita banyak bertanya seperti pertanyaan Bani Israel. Ketika diperintahkan idbahu baqarah, sembelihlah sapi, nanya lagi, sapi yang bagaimana? Ya, setelah dijelaskan, nanya lagi, warna sapinya apa? Dan seterusnya. Ini pertanyaan Bani Israel. Tapi seorang muslim itu ketika dia dapat perintah langsung laksanakan tanpa banyak bertanya. Karena banyak bertanya ini akan membuat kita malah sulit sendiri. Karena kita banyak bertanya, ini mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari man'in. Man'in itu mencegah, wahad. Artinya dia tidak menunaikan apa yang wajib, tapi meminta suatu yang bukan haknya. Nah, itu namanya man'in wahad. Misalkan orang karyawan tidak kerja tapi minta gaji, boleh gak? Gak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Kita menahan sesuatu yang wajib kita keluarkan, tapi kita meminta sesuatu yang bukan hak kita. Ya, maka dalam Islam hal itu dilarang. Kita tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat, padahal itu wajib karena kita sudah tergolong orang yang mampu. Tapi kita meminta yang bukan hak kita. Ya, minta bantuan sosial, minta bantuan pandemi. Itu bukan hak kita. Itu untuk hak-haknya orang tidak mampu, orang miskin. Tapi kita yang wajib tidak kita bayar, malah meminta yang bukan hak kita. Dan itu dalam Islam dilarang. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini, larangan mendurhakai para ibu, mendurhakai orang tua. Disebut ummahat, ya, mendurhakai, kalau bahasanya mendurhakai ibu-ibu kita, ibu kandung. Kenapa disebutkan ibu, tidak mendurhakai bapak? Karena ibulah yang paling banyak disakiti. Ya, karena ibulah keagungannya, kedudukannya dalam Islam sangat agung, sangat tinggi. Maka diambil sampel mendurhakai ibu kandung, ibu-ibu kita. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, mendurhakai orang tua termasuk bapak walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini adalah perkara dosa besar. Bahwa sangat banyak dalil-dalil yang menerangkan pada kita untuk tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua. Ya, perkataan saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi menyakiti hati. Maka durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang bisa membawa kebinasaan kepada kita. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ibu kita adalah ibu yang mengandung kita, yang melahirkan, kemudian menyusui 2 tahun. Maka kenapa kita harus durhaka kepadanya? Ya, bukankah kita seharusnya membalas kebaikannya, wahal jazaul ihsan illal ihsan? Dan tidaklah balasan kebaikan kecuali balasan yang semisal.
Ya, jangan kita melupakan jasa-jasa orang tua yang mereka tidak melupakan anaknya. Karena bagaimanapun juga anak itu dimanapun berada dia disebut anak, tidak ada sebutan mantan anak. Ya, sekalipun misalkan pisah kedua pasangan ini, jalan masing-masing, kemudian anaknya ikut salah satu pasangan, tetap dia disebut anak, tidak boleh disebut mantan anak dan seterusnya. Maka selayaknya bagi anak untuk selalu berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Ketika usia orang tua kita sudah mulai sepuh, sudah mulai banyak berbaring di kasur, maka ketahuilah saat itulah saat-saat yang krusial ya. Apakah kita akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua ataukah tidak? Karena Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Kalau kita sudah maksimal mengurusi orang tua, mengawalnya saat sakit sampai meninggal dunia, kita sudah maksimal mengurusi, maka akan ada kepuasan bagi anak tersebut. Ada kepuasan tersendiri, walaupun dia bersedih ditinggal orang tua, tapi dia merasa puas karena sudah bisa berbakti pada orang tua di masa-masa usianya yang sudah sepuh. Karena itulah kaum muslimin, jangan kita meremehkan hal ini, yaitu durhaka kepada ibu-ibu atau kedua orang tua. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup termasuk dosa besar. Ia termasuk jenis membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, dan tidak boleh kita membunuh anak perempuan kita hidup-hidup tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini akan membuat terputusnya silaturahim, akan membuat permusuhan di antara keluarga. Ya, kalau ada seorang ayah misalkan terang-terangan mengubur anak perempuannya hidup-hidup, maka tentunya ini akan membuat kekacauan di keluarga besar, pamannya, bibinya, dan seterusnya. Ya, maka tidak boleh mengubur anak perempuan hidup-hidup, bahkan termasuk dosa besar. Bagaimana kalau kita mengubur anak laki-laki hidup-hidup? Ini di sini kan disebutkannya wa'dul banat, mengubur anak perempuan. Bagaimana kalau yang dikubur anak laki-laki hidup-hidup? Jawabannya sama, tidak boleh. Karena disebutkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, disebutkan dalam hadis anak perempuan karena dalam bentuk sering terjadinya orang itu mengubur anak hidup-hidup kalau dia perempuan. Karena di masa jahiliyah seorang mendapatkan anak perempuan itu aib, membuat malu dirinya. Kalau seorang dia mendapatkan anak perempuan, ini akan membuat aib keluarga sehingga anak perempuan ini dikubur. Nah, larangan ini sifatnya umum. Tidak boleh mengubur anak perempuan, demikian juga tidak boleh mengubur anak laki-laki. Kata dalam kaidah fikih disebutkan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ibrah itu karena keumuman lafadz, bukan karena kekhususan sebab. Hadis ke-298. Hadatsana Hisham bin Abdul Malik qala sami'tu bin Uyainah qala sami'tu Ibn al-Munkadir sami'tu Jabiran masuk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qad faqala la. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu kemudian dia mengatakan tidak. Jadi Rasulullah itu kalau diminta sesuatu maka dia akan selalu mengatakan apa? Iya. Tidak pernah menolak permintaan manusia. Dan ini sudah berlalu penjelasannya bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau bila diminta selalu memberikan, tidak pernah mengatakan tidak. Kemudian hadis 299, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun al-malus salihu lil mar'i as-salihi. Imam Bukhari mengatakan bab harta yang soleh adalah untuk anak atau untuk seseorang yang soleh. Harta yang soleh, harta yang baik itu untuk orang yang baik.
Hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Musa ibnu Ali qala sami'tu abi yaqul sami'tu Amr bin al-As yaqul ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi thumma atiyahu fa fa'altu fa ataituhu wa huwa yatawadda fa sa'ada ilayya al-basara thumma taqta'a thumma qala ya Amru inni uridu an ab'athaka ala jayshin fayughnimaka Allah wa arghaba laka raghbatan minal mali salihah. Qultu inni lam uslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fil Islam. Fa'akuna ma'a Rasulillah SAW. Faqala ya Amru ni'mal malu as-salihu lil mar'i as-salihi. Dari Amr bin As. Dari Amr bin As, beliau berkata, Nabi SAW mengutus aku agar aku memakai pakaian perangku dan juga mengambil senjataku. Jadi Rasul merintahkan Amr bin As supaya pakai baju perang, bawa senjata. Kemudian aku mendatanginya. Kemudian aku mendatanginya menjalankan perintah Nabi dan ternyata beliau sedang berwudu. Maka beliau mengangkat pandangannya kepadaku melihat siapa yang datang. Setelah tahu yang datang adalah Amr bin As, Nabi mengatakan, ya Amr, wahai Amr, aku ingin mengutusmu kepada sebuah pasukan, kamu berarti jadi panglima, yang nanti Allah akan memberikan ghanimah kepadamu. Aku akan mengutusmu jadi panglima perang dalam satu pasukan, kemudian Allah akan memberikan ghanimah kepadamu. Dan aku juga ingin engkau memiliki harta yang saleh, harta yang baik. Maka Amr bin As mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah aku masuk Islam karena ingin mendapatkan kekayaan, tapi aku masuk Islam karena benar-benar ingin raghbatan fil Islam, karena kecintaan terhadap Islam. Maka dengan kecintaan ini, aku masuk Islam bukan karena kekayaan, aku masuk Islam karena betul-betul tulus, kecintaan terhadap Islam, yang dengan ini aku bisa bersama Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Amr, sebaik-baik harta yang soleh, harta yang baik adalah untuk orang yang baik, untuk orang yang soleh. Hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita bagaimana sahabat Nabi diutus untuk berperang, yang kemudian bisa Allah bukakan pintu kemenangan dan mendapatkan ghanimah dan lain-lain. Hubungannya yang menjadi syahid dengan bab adalah ucapan Nabi, sebaik-baik harta yang soleh untuk seseorang yang soleh. Sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, seorang pemimpin, hakim boleh mengutus seorang untuk berperang, sehingga dia mendapatkan kebaikan. Kalau zaman sekarang mungkin ada istilah wajib militer, seorang harus belajar militer dan lain-lain, atau berangkat perang. Nah, di zaman dulu Nabi mengutus para sahabatnya untuk perang. Kamu pegang bendera ini sebagai panglima, kamu begini. Ini boleh bagi seorang pemimpin untuk menunjuk seorang untuk berangkat perang. Bahkan ini isyarat dari Rasul SAW, wa idastunfiru fanfiru. Apabila kalian diperintahkan untuk keluar jihad, maka berangkatlah. Jadi kalau pemimpin sudah menunjukkan diri kita berangkat jihad, kita harus berangkat. Karena bagaimanapun pemimpin mungkin punya pertimbangan memilih kita. Nah, begitupun Rasul SAW mengutus para sahabatnya untuk ikut berperang. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa tidak ada masalah seorang itu memiliki harta yang banyak, menjadi orang kaya tidaklah dilarang. Karena harta yang baik itu pasti akan diberikan kepada orang yang baik, sehingga dia akan menyalurkan pada tempatnya kepada orang-orang yang lemah, karena bagaimanapun pertolongan itu datang ketika kita menolong orang-orang yang lemah. Tidaklah aku ditolong, innama nusirtu, tidaklah aku ditolong illa bidu'afaikum, tidaklah aku ditolong kecuali karena sebab orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, yang tidak mampu, tidak bisa mencari nafkah, coba kita kasih berikan sesuatu yang membahagiakan dia.
itu doanya tulus banget. Padahal kita cuma ngasih apa? Kita cuma ngasih makan siang misalkan. Dia langsung mendoakan dengan mulutnya yang ikhlas kepada kita. Jadi kita itu menang, kita bisa sejahtera, kita bisa nyaman hidup. Tidak ada lain di antara sebabnya karena berkat bantuan orang-orang lemah yang kita bantu. Ya, bantuan doa dari orang yang lemah yang kita bantu. Kita bantu orang lemah, dia pun bantu kita. Dengan apa? Dengan doanya, sehingga kita ditolong, dimudahkan urusan, ya, dilancarkan rizki dan seterusnya karena kita menolong orang-orang yang lemah. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan Amr bin As dan sifat zuhudnya. Keutamaan sahabat Amr bin As dan sifat zuhudnya. Ketika dikatakan kepada Amr, kamu saya utus ke sebuah pasukan yang nanti kamu akan dibukakan ghanimah dari Allah. Kamu akan diberikan ghanimah oleh Allah. Apa jawabannya Amr bin As? Wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena kekayaan, tapi saya masuk Islam benar-benar tulus ingin mencintai Islam. Ini berarti kan sifat kemuliaan dari Amr bin As, sifat zuhudnya bahwa dia masuk Islam bukan karena uang, bukan karena materi. Terkadang ada di antara kita kaum muslimin masuk Islamnya itu karena iming-iming materi, ya, bukan kerelaan diri. Maka contohlah Amr bin As, wahai Rasulullah, saya lam uslim raghbatan fil mal. Aku tidak masuk Islam karena pengen dapat duit, enggak. Ya, maka kaum muslimin dimakan Allah SWT, ini sifat yang mulia. Bagaimana innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Ketika kita sudah dapat hidayah, kemudian kita menjalankan hidayah, apa niat kita? Niat kita kalau ingin pamer, ingin terkenal karena masuk dakwah sunnah, ya, maka ini tidaklah niat-niat yang baik. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Nabi SAW mencintai Amr bin As karena dia orang pilihan. Wahai Amr, kamu akan saya utus ke sebuah pasukan. Ini berarti menunjukkan kecintaan Nabi SAW. Kebahagiaan apa yang bisa kita dapat kalau kita dapat kecintaan dari Rasul SAW. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, harta yang soleh untuk orang yang soleh. Maka kalau kita perhatikan baik-baik, kalimat ini akan membawa pada kita kebaikan dunia akhirat. Harta yang baik diberikan pada orang yang baik, kemudian orang yang baik menyalurkannya pada tempatnya, bayar zakat, sedekah fakir miskin, bantu yatim piatu, ya, dan seterusnya. Maka harta yang baik itu akan diberikan pada orang yang baik. Sekarang bagaimana kalau kita melihat di zaman kita ada orang kaya tapi non muslim, orang kaya tapi tidak pernah sholat berjamaah. Katanya harta yang baik untuk laki-laki yang baik, ternyata dia tidak sholat berjamaah. Ini adalah ujian. Kalau kita melihat seorang diberikan nikmat oleh Allah sementara dia tidak beriman atau tidak menjalankan agama, berarti ujian bagi dia. Maka dia bisa keluar dari ujian kekayaan ini atau malah terbawa larut-larut dalam dosa, ya, dia tidak bisa menyalurkan hartanya dengan baik. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini, Allah menjadikan harta itu sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Bahwa dengan rizki, kekayaan yang kita dapat, ini sumber kehidupan bagi manusia. Karena itulah, ya, Allah SWT sering memerintahkan kita untuk mencari rizki, ya, karena dengan harta ini sumber hidup kita. Kita bisa sholat tenang, bisa makan, karena sholat kalau belum makan lemes, karena tidak punya uang untuk beli makanan, ini akan berpengaruh pada ibadah. Jadi harta yang baik itu justru menjadi sumber kehidupan seorang hamba dalam menjalani agama ini. Karena bagaimana kita bisa sholat dengan baik, menegakkan tulang punggung kalau kita sementara tidak bisa bangun gara-gara lapar, ya. Bagaimana kita bisa mentransfer ilmu, berdakwah dan seterusnya ketika tidak ada yang menolong dakwah ini, membantu dakwah ini. Karena itu kaum muslimin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami bersama bahwa harta yang baik itu diberikan kepada orang yang baik
yang orang yang baik ini menyalurkannya lagi kepada orang yang baik juga, ya. Sehingga ada masing-masing kebaikan yang kita dapat di dunia, apalagi di akhirat. Baik, wallahu alam, ini beberapa hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk berinteraktif. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa yang mempunyai pertanyaan atau mau bertanya langsung kepada Ustadz, silakan di 0811900791 untuk pertanyaan melalui telepon, atau di 0811900791 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Namun sebelum kita masuk di sesi kedua interaktif, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang sama-sama menyimak kajian di pagi hari ini, silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menghubungi di nomor telepon 081190079112, atau bisa melalui WhatsApp atau pesan singkat di 081190079113. Kami mohon untuk pertanyaan bisa disesuaikan dengan tema yang dibahas pada di kesempatan di pagi hari ini. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Afwan, di luar tema, bagaimanakah cara menentukan hitungan masa iddah? Apakah waktu terucap talak saat ada percekcokan, atau setelah ada hasil putusan dari pengadilan agama? Dari Ibu Jamaah Al-Mu'min. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana cara menghitung masa iddah? Apakah dari mulai percekcokan atau saat ada keputusan dari pengadilan agama? Jawabannya, penghitungan masa iddah karena sebab perceraian itu bukan dihitung saat cekcok, tapi saat terucap ucapan "kamu saya ceraikan" oleh suami. Jadi kalau masih berantem, lempar-lemparan piring, lempar-lemparan gelas, terus saling kata-kataan berarti apa? Saling mencela, itu berarti bohongan, jangan dianggap serius, namanya juga kata-kataan. Ya kan, main-mainan kan berarti tidak sungguhan. Artinya kalau masih proses seperti itu, ini tidak dianggap sebagai perceraian. Jadi bukan dari semenjak cekcok ya. Sejak suami jelas-jelas mengucapkan kata cerai, "kamu saya ceraikan", ini berarti sudah jatuh cerai. Nah, sejak jatuh cerai itulah dihitung masa iddahnya. Apabila talaknya masih talak 1, talak 2, ini 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya kurang lebih 3 bulan. Ataukah dihitungnya ketika sudah ketok palu di pengadilan agama? Ya, memang ada proses di sini. Kalau terucap kata cerainya misalkan bulan Januari, kemudian karena ngurus ke pengadilan itu lama, ada proses, baru diketok palu Maret. Berarti ada jeda 2 bulan, Januari, Februari, Maret. Ini yang jadi patokan keputusan pengadilan, ataukah saat terucap kata cerai? Yang menjadi patokan saat terucap kata cerai dari suami, bukan saat diketok palu oleh pengadilan bahwa Anda resmi bercerai, kemudian masih nunggu lagi 2 pekan untuk keluar surat keterangan cerainya ya. Tidak. Jadi yang jadi patokan adalah ketika suami sudah mengucapkan kata-kata cerai, disitulah Anda sudah wajib menghitung masa iddah, tidak menunggu keputusan hakim. Apalagi keputusan hakim itu kan tidak bisa dipastikan kapannya. Ya, iya kalau kita punya uang bisa cepat ngurus di pengadilan agama. Kalau tidak punya uang, ngurusnya lama sehingga belum ada kejelasan kapan keluar keputusan cerainya ya. Sementara kita sudah lebih dari 4 bulan, maka ini sudah habis masa iddah. Jadi bukan patokan keputusan pengadilan. Yang lebih sulit itu ketika perceraiannya lebih dari 1.
Ya, suami sudah menceraikan istri, misalkan kamu saya ceraikan, kemudian rujuk lagi, berantem lagi, kamu saya ceraikan, sudah 2 kali. Nah, kalau kita ini lapor ke pengadilan, itu dianggapnya 1 kali cerai. Ini lebih rumit. Pengadilan bilang baru 1 kali cerai, tapi kenyataannya suami sudah menceraikan kita 2 kali. Karena kalau sudah 2 kali, ini sudah lampu kuning. Ketika terucap cerai ketiga, berarti lampu merah. Kita sudah pisah selama-lamanya. Ini berat. Kalau sampai terjadi talak 3, tapi ke pengadilan malah dihitung talak 1. Keputusan mana yang kita ambil? Tetap keputusan agama yang kita ambil. Nah, wallah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu atas penjelasannya. Kita menunggu penelpon. Sudah ada yang masuk? Sudah terhubung. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu siapa, dari mana? Fatoni dari Jember. Oh, dari Jember. Silakan. Iya. Silakan Mbak. Kalau misalnya orang tua itu memiliki 2 anak, Ustaz. Ya. Dan orang tua tersebut memberikan minyak wangi kepada yang 1 anak. Terus yang 1 anak kan memakai minyak wangi tersebut. Apakah tidak dianggap haram, Ustaz? Bisa diulangi Mbak? Oh ya. Ada orang tua. Ada orang tua yang memiliki 2 anak. Iya. Terus orang tua tersebut memberikan minyak wangi bagi 1 anak tersebut. Terus anak yang 1 lagi disuruh oleh bapaknya untuk memakai minyak wangi tersebut. Apakah tidak dianggap haram, Ustaz? Agak kurang ini ya audionya Mbak. Jadi 1 orang dikasih uang ya? Apa? Yang 1 orang dikasih? 1 anak dikasih uang. Oh, minyak wangi. Kemudian 1 anak lagi disuruh memakai minyak wangi tersebut oleh orang tuanya. Ya. Apakah tidak dianggap haram, Ustaz? Apakah tindakan itu tidak haram? Iya. Nah, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kepada saudari kita yang berada di Jember, jazakillah khairan, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Jadi ada orang tua punya 2 anak. Anak 1 dikasih minyak wangi, yang 1 tidak dikasih. Tapi orang tuanya memerintahkan, kamu pakai saja itu minyak wangi yang bapak kasih ke anak ke-1 misalnya. Mau pakai saja. Apakah tindakan ini tidak terhitung sebagai tindakan yang haram? Karena minyak wangi ini kan asasnya milik anak pertama. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sebagai orang tua yang memiliki anak, tentu kita harus bersikap adil kepada anak-anak kita. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bersabda, i'adilu baina auladikum. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Ketika kita memberikan satu pemberian, hadiah atau lain kepada anak, maka yang lain juga harus mendapatkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sahabat, Nu'man bin Bashir, ketika beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya memberikan satu pemberian pada seorang anak tapi tidak memberikan yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu senang semua anak-anakmu berbakti kepadamu? Ya, tentu saya senang kalau semua anak saya berbakti sama saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kita ketika memberikan hadiah hanya kepada seorang anak, yang lain tidak. Padahal kita pengen semua anak kita berbakti pada kita, betul kan? Kita punya anak 2. Kita kasih hadiah anak ke-1, anak kedua tidak dikasih. Tapi kita menginginkan kedua anak ini semuanya berbakti sama kita. Lantas kenapa hanya anak pertama yang dikhususkan dengan hadiah? Jadi tidak boleh bagi orang tua berlaku tidak adil kepada anak-anaknya. Yang kedua, berhubungan dengan kasus, anak pertama dikasih minyak wangi, anak kedua enggak, tapi orang tua bilang, kamu pakai minyak wangi yang punya kakakmu saja, itu kan pemberian ayah juga. Ini tentunya sikap ayah ini perlu dikoreksi, perlu dinasehati. Jangan sampai memberikan hadiah hanya kepada salah seorang anak.
Nah, ketika hadiah itu diberikan pada seorang anak, maka ini kesalahan. Dan harus dikumpulkan lagi anaknya. Ini bapak salah ngasih minyak wangi cuma ke kamu. Nah, sekarang bapak tarik ya, saya kasih kamu minyak wangi ini untuk berdua, dipakai bersama, begitu. Jangan bapak memerintahkan anak kedua, udah pakai saja minyak wangi dari kakakmu, itu juga pemberian saya. Nggak begitu, tanpa sepengetahuan anak ke satu, karena dia bisa jadi sakit hati. Kok minyak wangi saya dipakai adik? Ini kan punya saya. Nah, harus dikumpulkan kedua anaknya, agar anak ke satu tahu bahwa ini minyak wangi bersama. Bapak salah kemarin, salah ngasih cuma ke kamu saja. Atau cara kedua, kalau kita tidak mau membuat anak pertama sakit hati karena sudah dikasih kok ditarik lagi, kita belikan minyak wangi yang serupa untuk anak kedua. Nah, kita belikan minyak wangi yang sama untuk anak kedua sehingga mereka tidak ada rasa saling cemburu. Inilah kenapa Rasul memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada anak-anak. Sebagaimana semua anak kita inginkan mereka berbakti pada kita, begitupun kita ketika memberi hadiah, berikan pada semua anak-anak kita. Nah, Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut kepada penelpon berikutnya. Sudah masuk sepertinya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari siapa dan di mana? Ana Fulana. Ya. Ahon Ustaz. Qadarullah ana berpoligami. Poligami. Iya. Dan dari cerita dari suami pernah mentalak istri pertamanya. Dan qadarullah istri pertamanya sudah meninggalkan dari rumah sekitar 2 tahunan. Ya. Dan dari cerita suami sering berantem dan istrinya itu sering mengajukan cerai. Ya, pertanyaannya Ibu? Ya, posisi untuk istri pertama dengan suami itu sudah berpisah atau belum? Dan saat ini anak statusnya berpoligami atau bukan? Dan qadarullah saya masih nikah siri. Gimana Ustaz solusinya? Baik Ibu. Mohon jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang ibu yang bertanya bahwa beliau menikah siri, dipoligami oleh seorang laki-laki, karena laki-laki ini sudah memiliki istri yang pertama. Dan dari penuturan cerita suami, istri pertama ini sudah diceraikan, ya, juga sudah meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 tahun. Nah, sekarang si suami laki-laki ini menikah lagi dengan seorang wanita, yaitu penanya, apakah statusnya saya ini dipoligami, memang statusnya dipoligami, ataukah saya sudah menjadi istri yang sah hanya satu, karena istri pertama sudah diceraikan. Kemudian solusinya itu bagaimana? Ketahuilah kaum muslimin yang mungkin Allah SWT, ketika istri pertama diceritakan suami sering bertengkar, sering meminta cerai, maka di sini harus ada kejujuran dari suami. Suami Anda penanya, ya, sekarang kita tanya ke suami kita, berkata jujur, pernah tidak terucap kata cerai bagi istri pertama? Nah, pernah tidak terucap kata cerai? Kalau si istri minta cerai, ya, atau bahkan istri dalam kondisi marah, udah kita cerai saja. Cerai itu di tangan laki-laki, suami, bukan di tangan istri, wanita. Ya, karena Rasulullah mengatakan at-talaqu liman akhadha saq. Perceraian itu adalah bagi orang yang memegang ikatan pernikahan. Siapa? Yaitu suami. Maka tidak ada istri menceraikan suami, enggak ada. Istri bilang ke suami, kamu saya ceraikan. Tidak. Yang bisa menceraikan itu adalah suami ke istri. Maka kita minta kejujuran suami Anda yang penanya,
Ibu yang bertanya minta kejujuran suami. Pernah tidak mengucapkan kata cerai kepada istri pertama? Perkara sering ribut, perkara meninggalkan rumah ini tidak merubah hukum. Tidak membuat status istri pertama jadi cerai, bukan istri lagi. Yang namanya berantem biasa, ya berantem. Kehidupan dalam rumah tangga ada perselisihan itu normal. Cuma yang menjadi masalah, pernah tidak suami itu mengucapkan kata-kata cerai kepada istri pertama? Nah, kalau belum pernah terucap, cuma alasannya sering berantem, alasannya istrinya sudah meninggalkan rumah ya selama 2 tahun, ini tidak bisa dipastikan dia sudah bercerai. Kecuali yang memutuskan hakim. Itu pun hakim akan menunggu kalau istri itu hilang, tidak ada kabar, itu diputuskannya sampai 4 tahun dulu. 4 tahun istri nggak ada kabar, maka hakim memutuskan pernikahan Anda sudah diceraikan, sudah dipisahkan. Nah sekarang sekedar istri keluar rumah, pulang kampung ke rumah ibunya, kemudian si suami tanpa ada usaha ingin kembali dan juga tidak ngurus di persidangan, maka harus ada kejujuran dari suami Anda sekarang. Betulkah kamu sudah mengucapkan cerai kepada istrimu? Kalau ternyata belum, hanya sering berantem, hanya istri sudah pulang, berarti istri yang sudah pulang kampung ini masih terhitung istri pertama. Dan Anda, ibu yang bertanya, Anda adalah istri kedua. Ya, istri kedua. Kemudian pernikahan saya pernikahan siri. Karena pernikahan siri itu tidak dicatat secara resmi oleh KUA, maka Anda harus urus. Harus urus dan itu bisa. Ya, ketika akad nikah kemarin ada berita acara tidak? Yang bisa dijadikan sebagai surat untuk mengajukan pernikahan ke lembaga KUA. Jadi kalau saat nikah siri kan harus tetap pakai wali ya. Jangan dipahami nikah siri itu hanya laki-laki dengan wanita akad nikah tanpa ada wali, itu nggak boleh, itu tidak sah pernikahannya. Jadi nikah siri itu harus tetap mengikuti aturan. Ada wali, ada mas kawin, ada kedua saksi, ada ijab dan qabul, ya kedua mempelai. Ini harus diperhatikan syarat-syaratnya. Ini baru nikah siri yang sah. Nah kalau nikah siri ini sah, maka kita bisa ke pengadilan meminta isbat. Isbat nikah itu maksudnya penetapan bahwa kami sudah menikah, dibuatkan buku nikahnya. Jadi diurus administrasinya. Jangan terus berlanjut dalam kondisi nikah siri. Karena pernikahan siri itu pernikahan yang tidak dicatat, sehingga akan membuat hak-hak kita terbengkalai. Hak istri, hak anak. Bagaimana nanti anak punya akte kalau dia tidak tercatat, tidak punya kakak, ya? Karena tidak ada buku nikah, kan ingin buat kakak harus ada buku nikah, buat akte harus ada buku nikah. Jadi diurus, jangan terus-terusan dalam kondisi nikah siri dan bilang sama suami, ya kamu laki-laki, kamu harus tanggung jawab, berani menikah lagi, ya berani mengurus administrasi, ya, seperti itu. Ya jangan mau dirayu sama suami, udahlah kita begini saja, jangan. Kita harus tegas karena ini akan berhubungan dengan hak-hak kita sebagai istri, juga hak-hak anaknya nanti. Nah, Masyaallah, Fik atas penjelasannya. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan ini sudah menyimak kajian di Ahsan TV. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan pada kesempatan bagian ini yang disampaikan oleh Ustaz, kemudian daripada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami dari kru juga memohon permintaan maaf jika dalam menyampaikan acara ini masih banyak kekurangan. Tak lupa kami mengucapkan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk belum sempat dijawab. Mohon maaf, silahkan ditanyakan pada kajian-kajian berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.